Kelebihan dari kelahiran Sabtu Pon adalah ditakutin orang banyak. Ada kayaknya, kaya dalam arti bisa kita menjadi orang kaya dengan catatan kita tetap berdoa dan berusaha, atau ikhtiar. Halo, sahabat Budi Sejati, sahabat jejak sang guru, dimanapun berada, beserta keluarganya, semoga dalam keadaan sehat, lahir maupun batin. Kali ini saya akan berbagi pengalaman, yaitu masalah mengetahui diri kita, kelebihan dan kekurangan berdasarkan dari hari kelahiran. Untuk kelahiran Sabtu Pon itu adalah ibaratnya jalannya air atau jalannya banyu. Maksudnya kelahiran Sabtu Pon ini bisa selalu adaptasi di mana tempat pun, dimanapun tempat atau di mana saja, dalam berteman, bergaul dan sebagainya, itu adalah bisa kita beradaptasi dengan lingkungan. Itu yang dimaksud jalannya air atau jalannya banyu. Kelebihan dari kelahiran Sabtu Pon adalah ditakutin orang banyak. Ada kayaknya, kaya dalam arti bisa kita menjadi orang kaya dengan catatan kita tetap berdoa dan berusaha, atau ikhtiar. Nggak mungkin kita hanya diem aja, kita tahu-tahu kita bisa kaya. Itu ada kayaknya kelahiran Sabtu Pon. Pintar mencari sandang pangan, atau pintar atau pandai mencari rezeki. Kalau jual beli, misalnya kita jual beli, misalnya jual beli kendaraan kayak apa dan sebagainya, itu cepat laku. Pekerjaannya cepat sekali. Jadi kalau misal kelahiran Sabtu Pon ini, kalau kita bekerja itu cepat sekali. Dan maunya cepat selesai. Di samping itu, kelahiran Sabtu Pon senang wejangan, senang mendapatkan petuah. Jadi kalau ada orang memberikan wejangan atau petuah, itu memperhatikan sekali. Dia suka sekali dengan wejangan-wejangan. Dan kelahiran Sabtu Pon ini, misalnya dia main pun, itu biasanya nggak mau jauh-jauh. Jadi maunya yang dekat-dekat saja. Itu kelahiran Sabtu Pon. Tutup budinya. Tutup budinya itu dia halus. Tapi kembali kepada lawan kita. Jadi kalau kita dikasarin, kadang dia agak kasar. Kalau dihalusin, dia halus. Jadi dia tutup budinya. Hatinya biarpun kalau bicara itu keras, tapi hatinya tetap lemah. Ya, baik. Dan kalau bicara atau memberikan saran seseorang, umumnya adalah manjur petuahnya. Dan bisa dipercaya. Di samping itu, kalau kelahiran Sabtu Pon misalnya itu seorang laki-laki, Krio Gawini. Krio Gawini itu istilahnya mumpuni lah. Kalau dibahas suatu pekerjaan itu, dia bisa mumpuni.
Ya tadi kembali bahwa kalau mau kerja, kalau udah bekerja itu maunya cepat selesai dan apa namanya kerja keras lah katakan ya. Itu kelahiran 1 Pon. Tunggal semi maksudnya adalah lumintu rezekinya. Jadi dia udah nggak pernah kosong rezekinya itu. Jadi misalnya dia lagi apa namanya kesulitan pun dia masih bisa pegang uang katakan. Tapi itu tadi kembali kita tidak lepas dari masalah usaha dan ikhtiar dan berdoa. Jadi namanya apa lumintu rezekinya adalah tidak pernah kosong dalam keuangan dan dia selalu ada rezeki. Ya, itu adalah kelebihan. Kalau perempuan bisa mencari melek. Jadi kelahiran Sabtu Pon itu kalau seorang wanita itu bisa mencari sisik melek. Sisik melek itu maksudnya berita-berita ataupun apa yang bisa diambil dari apa namanya kabar-kabar seseorang atau dari teman yang sifatnya positif, itu pintar dia mencari apa sisik melek. Itu kalau seorang wanita di kelahiran Sabtu Pon. Dan kelahiran Sabtu Pon umumnya adalah suka dengan sopan santun, totok romo. Jadi orang kelahiran Sabtu Pon umumnya suka dengan totok romo atau sopan santun atau etika. Dia paling suka itu, ya. Nah, di samping itu apa namanya kelahiran Sabtu Pon itu adalah kalau bekerja semua pekerjaan pun itu akan hasilnya baik. Tidak pernah mengecewakan. Di samping itu dia juga rapi pekerjaannya. Di samping itu dapat kanugrahan. Kelahiran 1 Pon itu dapat kanugrahan. Sering dapat kanugrahan. Yang tiba-tiba mendapatkan suatu apa namanya rezeki lah katakan atau kanugrahan ya. Banyak orang asih dan suka lah gitu ya. Tapi ya kembali lagi bahwa kalau bicara itu keras. Itu kelahiran dari Sabtu Pon. Apa kekurangannya? Biarpun banyak orang asih, tapi kita juga sering dimusuhin orang. Banyak teman yang pada menjauh. Jadi misalnya kita punya teman dekat, dia kan sudah berbuat sebaik mungkin, tahu-tahu dia menjauh dengan sendirinya, padahal nggak ada masalah. Jangan, jadi kita harus siap menghadapi seperti itu. Karena apa? Itu sudah pembawaan kita. Umumnya mendekat sama kita ini biasanya ada maunya. Tapi setelah dia berhasil dari kita, entah itu berupa saran atau apa, dia akan menjauh, melupakan kita. Itu nggak usah jadi pikiran, itu memang sudah kekurangan kita dari kelahiran Sabtu Pon. Orang sering marah-marah, memang. Jadi kelahiran Sabtu Pon itu sering marah-marah, khususnya dengan keluarga sendiri. Sering marah-marah, umumnya dengan keluarga sendiri. Kadang-kadang tanpa masalah, tanpa sebab, itu tentu bingung sendiri pikiran kita. Padahal nggak ada masalah apa-apa ya, tentu kita bingung sendiri. Terjadi seperti itu. Jadi jangan kaget ya, itu adalah kekurangan-kekurangan itu. Suka berani sama pembimbingnya. Dalam arti berani karena kebenaran. Karena tidak sesuai dengan kehendak kita. Selalu bertentangan. Jadi makanya kadang-kadang kelahiran 1 Pon itu berani sama pembimbingnya. Tapi kalau pembimbingnya bisa ngomong kita, tidak akan terjadi seperti itu. Jadi sifatnya kita selalu berbeda pendapat, berbeda prinsip. Itu kekurangannya. Di samping itu, kalau sudah berani,
agak sulit dilarang. Susah dikasih tahu, susah dikendalikan. Jadi orangnya agak nekat gitu loh. Itu kelahiran Sabtu Pon. Kalau misalnya masalah, itu entah itu benar atau enggak, kita tahu tuh maju, berani, dilarang kayak apapun kadang agak sulit. Dan orangnya banyak bicara, ngomong. Kalau kita ada sendirian, diem. Memang diemnya bisa lama ya, berdiam diri itu. Tapi kalau kita sudah mulai dipancing, diajak ngomong, itu kita langsung banyak ngomong juga. Kembali lawan kita. Serakah atau sembung ya. Serakah karpe. Jadi banyak kemauan. Banyak kemauan. Jadi serba pengen gitu lah ya. Kepengen bisa gitu ya. Jadi serakah karpe. Kelahiran Sabtu Pon. Suka pamer harta. Jadi kalau lagi punya ini kita pamer ya kan. Biar orang itu tahu, entah dengan segala caranya bagaimanapun, dia akan menunjukkan bahwa kita itu punya. Nah ini, itu dalam arti pamer maksudnya. Di samping itu, kalau udah ngambek ngutuh, kalau udah marah ngutuh itu udah berdiam diri, diem aja udah. Itu adalah kekurangan dari kelahiran di Sabtu Pon. Selain itu, Sabtu Pon itu juga orangnya bisa panas baran. Panas baran dalam arti orangnya agak sedikit panasan, apalagi kepancing. Jadi kepancing, orang tuh bikin jengkel, kesel kita, itu langsung kepancing dia. Nah, namanya panas baran. Jadi emosi itu adalah kelemahan. Nah, inilah kekurangan dari sahabat kita yang punya kelahiran di Sabtu Pon. Boleh percaya, boleh tidak, dan kita akan berbagi pengalaman bagi yang percaya. Nah, untuk kekurangan-kekurangan kita tadi, cobalah kita berusaha introspeksi diri, pelan-pelan kita perbaiki, kita tutupin, supaya nyaman hidup kita. Jadi kelebihan kita tingkatkan, kekurangan kita tutupin, kita latih pelan-pelan bagaimana caranya. Nah, supaya kekurangan kita itu bisa ketutup, jangan sampai berkelanjutan, yang nantinya bisa berakibat fatal. Nah, sekarang kelemahan atau dalam arti kesehatan. Untuk kelahiran Sabtu Pon, alhamdulillah aman dalam kesehatan. Gak begitu banyak keluhan dalam kesehatan. Cuman tetap ingat, penyakit bisa datang kapanpun. Umumnya penyakit adalah kita sendiri yang membuat. Jangan sampai menyalahkan siapa-siapa. Penyakit muncul umumnya kesalahan dari diri kita sendiri. Entah itu pola pikir, pola makan, dan sebagainya. Itu yang bisa mengakibatkan penyakit. Biar sedikit kelamaan itu dia aman kesehatan, tapi tetap bisa muncul karena diri kita. Tolong hati-hati. Dan yang harus diwaspadai ya, untuk kelahiran Sabtu Pon, yang harus diwaspadai adalah, atau warning ya, itu hati-hati. Setiap akan melangkah, berdoa dulu. Maksudnya apa? Setiap melangkah itu dalam arti misalnya kita mau pergi kemana, terus kita mau melakukan sesuatu, atau punya suatu kepentingan, atau suatu hajatan dan sebagainya, itu adalah jangan lupa kita dari sebelum melakukan atau melangkah, itu berdoa dulu, mohon pada Allah. Karena apa? Tanpa itu, kita akan mendapatkan suatu celaka.
Ya, celaka itu bisa besar, bisa kecil. Nah, untuk menghindari itu, jangan sampai terjadi, tolong setiap langkah berdoa dulu supaya aman semuanya. Di samping itu, jaga kesehatan. Apalagi kelahiran 1 pon mendekati usia 7 bulan. Misalnya kita punya anak, ya, sudah mendekati 7 bulan, tolong itu diwaspadai, jangan sampai anak kita itu mengalami sakit. Itu tolong dipersiapkan. Jangan sampai masuk umur 7 bulan supaya aman. Setelah 7 bulan aman kesananya, ya. Itu bagi kita mungkin yang sepuh-sepuh atau itu bukan untuk kita, tapi untuk siapa tahu kita nanti diberikan suatu ngomongan atau anak mendekati umur 7 bulan, tolong diawasi betul dalam kesehatan anak itu supaya apa? Aman. Nah, sekarang penolaknya atau pantangan, pantangan dulu ya, pantangan. Pantangan untuk kelahiran 1 pon itu nggak ada pantangan. Yang dimaksud pantangan apa? Makanan. Jadi untuk kelahiran 1 pon, pantangan dalam bidang makanan itu aman. Tapi ya itu tadi, jangan terus kita semua sendiri ya. Semua itu nanti takutnya overdosis ya, jangan. Jadi tolong perhatikan, tolong diingat-ingat untuk kelahiran 1 pon adalah seperti itu. Pantangan emang nggak ada, tapi tolong hati-hati dalam menjaga pola makan, ya, supaya apa? Supaya benar-benar kita aman. Nah, penolaknya sekarang, untuk penolak kelahiran 1 pon, supaya selamat, ya, dalam kehidupan kita nanti supaya aman, selamat, ada istilah penolak, atau penolak itu namanya penangkal. Apa penolaknya? Untuk kelahiran 1 pon adalah bulus angrem. Maksudnya bulus angrem itu adalah klepon dengan serabi. Jadi makanan klepon yang isinya dari kayak ketan ya, isi dalamnya itu apa namanya gula merah, terus dicampur digulung-gulung di kelapa parut sama serabi. Gimana caranya? Setiap kelahiran kita, kita doa keselamatan untuk pribadi dan untuk keluarga, keturunannya. Di depan kita siapkan bulus angrem, yaitu namanya maksudnya klepon sama serabi di depan kita. Terus kita doa, mohon keselamatan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Jadi klepon sama serabi itu adalah hanya sebagai syarat, itu penolaknya. Itulah sahabat berjati, dari kelahiran 1 pon, kelebihan dan kekurangan, pantangan, dan apa yang kita perhatikan dalam kesehatan dalam keluarga maupun diri pribadi, dan bagaimana kita menolaknya atau bikin suatu penangkal, penolak adalah yaitu tadi kita sampaikan. Mudah-mudahan sahabat kita bisa menerima. Insya Allah kalau itu semua diperhatikan atau dijalanin, insya Allah apa yang kita harapkan akan tercapai. Allah akan mengabulkan. Terima kasih. Dan jangan lupa sahabat Jejak Sang Guru, subscribe di channel Jejak Sang Guru.